Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Romo Justinus Eko Yuniarto SCY dari Bandar Lampung dalam Resi Sabtu 20 Agustus 2016 pada hari Sabtu Pekan Biasa yang ke-20 bertepatan dengan peringatan wajib Santo Bernardus Abbas dan Pujangga Gereja. Sejenak mari kita dengarkan bacaan dari Injil hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, suatu ketika saya merayakan perayaan Ekaristi dan saya keheranan mengapa bangku bagian depan di dalam gereja ini kosong, tidak ditempati oleh umat. Tetapi di belakang begitu berjubel. Lalu saya mengatakan kepada umat, saya akan memindahkan altar ini ke depan pintu gereja kalau bangku depan ini belum terisi. Lalu umat yang duduk di belakang perlahan-lahan 1, 2, 3, 4 dan diikuti oleh beberapa orang mengisi bangku bagian depan di gereja. Lalu saya mengatakan kepada mereka, saudara-saudariku, Anda begitu menghayati kalimat Yesus yang mengatakan bahwa jangan seperti orang-orang Farisi. Mereka suka disebut rabi. Mereka suka duduk di tempat terhormat dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Lalu beberapa umat mulai tersenyum mendengar ucapan saya itu. Saya mengatakan, bukan itu maksudnya. Berbeda sekali bagaimana cara kita duduk di gereja, memilih bangku di gereja, entah di depan, di samping, di kanan, kiri, ataupun belakang. Tetapi yang utama adalah soal prioritas. Kalau di dalam gereja, mengapa harus berjubel di belakang, sedangkan di depan bangkunya kosong? Berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Saudari dan saudaraku, sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa seorang pemimpin itu seharusnya memberikan motivasi kepada bawahannya, sehingga menghasilkan kreativitas, menghasilkan ide-ide yang segar. Ia juga harus bergerak dengan karisma. Setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya harus disertai dengan sukacita. Itulah pemimpin. Berbeda dengan bos. Kalau bos hanya perintah saja, dia tenang-tenang lalu memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan ini dan itu. Sedangkan seorang pemimpin, dia selalu memberikan motivasi, dorongan,
memancing supaya orang memiliki ide-ide yang kreatif. Sehingga di dalam melakukan pekerjaan ataupun pelayanan tidak mengalami kesulitan. Toh kalau ada kesulitan, penghambat itu bersama-sama dengan sang pemimpin dipecahkan. Saudari dan saudaraku, Yesus mengatakan kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudari dan saudaraku, orang membutuhkan pengajaran, tetapi terlebih berupa sebuah teladan. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus ini mau mengatakan bahwa pengajaran itu akan menjadi lebih lengkap dengan sebuah teladan. Yesus memberikan sebuah peringatan supaya orang lebih melaksanakan ajaran. Dan Yesus menghendaki supaya kita, para muridnya, mau menjadi pelayan yang rendah hati, bukan untuk dilayani, tetapi justru untuk melayani. Dan ia mengatakan, siapa yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pemimpin adalah pelayan. Maka Yesus mengatakan, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan kita bisa memahami apa maksud kalimat Yesus itu. Tentunya apa yang kita lakukan bukan supaya dilihat baik, tetapi kita melakukan segala sesuatu yang baik itu karena kita ingin mengatakan kepada banyak orang bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Mari kita bersama-sama belajar mengenai bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi pelayan dari Yesus yang sudah lebih dulu belajar dan memberikan kepada kita sebuah ajaran kerendahan hati. Menjadi rendah hati dan bersikap sebagai pelayan, ini yang diharapkan oleh Yesus. Dia sudah lebih dahulu melakukan. Dia tidak hanya mengajarkan, tetapi dia sudah mempraktikkan. Dan apa yang dia praktekkan itu yang ditularkan kepada kita. Pelayanan yang rendah hati, yang penuh kasih, yang memberikan teladan. Dan di sanalah karisma itu akan dibaca, terbaca, dan pada akhirnya orang mengerti apa yang kita lakukan ini tulus atau tidak dari yang kita lakukan. Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seorang pemimpin yang sejati, dia akan melakukan aktivitas karya pelayanannya dengan tulus, bukan semata-mata untuk dipuji, karena dia tidak butuh pujian. Dia hanya ingin supaya orang lain mengerti melalui dan di dalam dirinya Allah sedang berkarya. Allah yang seperti apa? Allah, dia Bapa yang baik yang sedang berkarya di dalam diri kita. Maka apapun yang kita lakukan di dalam kebaikan, mau mengatakan bahwa Allah Bapa adalah Allah yang baik yang sedang berkarya melalui kebaikan yang sedang kita lakukan. Sahabat Resi, mari kita ikuti dan kita laksanakan apa yang menjadi ajakan Yesus. Kita juga ikut serta untuk menjadi pelayan dan pemimpin seperti Yesus. Kita pimpin diri kita sendiri menuju kepada kebenaran dan kebaikan, dan setelah itu kita akan membawa orang lain kepada keselamatan yang sama. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.